Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, kembali kita bertemu lagi dengan materi fisika. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang gelombang mekanik. Sebelum kita masuk ke materi gelombang mekanik, tidak salah-salahnya kalian mengetahui dulu klasifikasi gelombang. Jadi, gelombang menurut media perambatannya itu terdiri dari dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik itu adalah gelombang dalam perambatannya memerlukan media atau zat perantara. Sedangkan gelombang elektromagnetik itu dalam perambatannya tidak memerlukan media. Kemudian, kita ingat kembali sifat gelombang mekanik, yaitu dapat dipantulkan refleksi, dapat dipadukan interferensi, dan dapat dibiaskan refraksi, serta dapat dibelokkan difraksi. Jenis gelombang mekanik itu ada 4, gelombang transversal, gelombang longitudinal, difraksi gelombang, interferensi gelombang. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang gelombang transversal dan longitudinal. Karakteristik gelombang mekanik. Yang pertama, gelombang mekanik memerlukan media perantara untuk berpindah atau untuk merambat. Kemudian, gelombang mekanik memiliki panjang gelombang, memiliki periode gelombang, memiliki frekuensi gelombang, dan cepat rambat gelombang. Dari keempat besaran itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, sekarang kita pelajari tentang gelombang transversal terlebih dahulu. Gelombang transversal itu memiliki arah getar yang tegak lurus dengan arah rambatannya. Sebagai contoh adalah gelombang pada tali. Jika kita memainkan tali, itu akan terjadi gunung dan lembah, bukit dan lembah. Sama halnya kalau kita melihat ombak di air laut, itu akan terjadi gunung atau bukit dan akan terjadi daerah lengkung namanya lembah. Nah, hal yang penting untuk gelombang transversal adalah kalian harus mengingat bahwa satu panjang gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Ini satu gelombang. Kita lihat ke contoh ini. Kalau contoh ini ada berapa gelombang? Kita ingat satu bukit, satu lembah itu satu gelombang. Jadi sampai di sini itu satu gelombang. Terus bagaimana dengan satu bukit ini? Ini merupakan setengah gelombang. Karena tadi kalau satu gelombang harus ada bukit dan lembah. Maka untuk gambar ini terdiri dari 1,5 gelombang atau 3/2 gelombang. Baik, sekarang kita lanjutkan. Gelombang longitudinal. Kebalikan dari gelombang transversal, gelombang longitudinal memiliki arah getar yang sejajar dengan arah rambatannya. Itu dapat kita contohkan di sini adalah gelombang bunyi. Gelombang bunyi atau gelombang suara itu jika kita lihat gambarnya ada rapatan dan ada renggangan seperti ini. Atau lebih jelasnya jika kita melihat pegas atau selingki akan terlihat jelas ada regangan, ada rapatan. Nah, yang perlu diingat di sini apa? Satu gelombang untuk gelombang longitudinal itu terdiri dari satu rapatan dan satu regangan. Satu rapatan, satu regangan. Itu berarti satu gelombang. Ini ada satu rapatan lagi, satu regangan. Ini berarti keseluruhannya itu menjadi 2 gelombang atau 2 lambda. Sekarang dari besaran-besaran yang tadi disebutkan, kita pelajari tentang frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang itu lambangnya adalah F. Pengertian frekuensi adalah jumlah gelombang yang merambat dalam satu detik. Sehingga dapat dirumuskan F sama dengan N per T. N-nya adalah jumlah gelombang. T-nya adalah waktu. Di sini. Atau bisa juga F sama dengan 1 per T jika dalam soal sudah ada periodenya.
Kemudian periode gelombang. Periode gelombang adalah waktu yang dibutuhkan satu gelombang untuk merambat. Lambangnya adalah T besar. Bisa dirumuskan periode sama dengan T per N. Dengan T-nya adalah waktu yang ditempuh gelombang. N-nya banyak gelombang. Bisa juga periode dicari dengan 1 per F. Besaran yang terakhir adalah cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang, ini lambangnya adalah V. V bisa dicari dengan lambda per T atau V sama dengan lambda kali F. Sekarang kita lihat contoh soal yang pertama. Sebuah pegas diregangkan dan dilepaskan tiba-tiba sehingga menghasilkan gelombang longitudinal dengan jarak dua rapatan terdekat yaitu 40 cm. Jika cepat rambat gelombang 20 meter per sekon, hitunglah panjang gelombang dan frekuensi gelombang. Dilihat di sini kata kuncinya adalah jarak dua rapatan terdekat. Nah, jarak dua rapatan terdekat 40 cm. Ingat tadi satu gelombang untuk gelombang longitudinal itu terdiri dari satu rapatan dan satu regangan atau dari pusat regangan ke pusat regangan berikutnya. Ini kalau kita bisa gambarkan, ini kan setengah dari rapatan. Ini setengah dari rapatan. Jika kita jumlahkan berarti satu rapatan dan satu regangan. Maka 40 cm itu sudah merupakan satu lambda atau lambda. Nih, jadi lambda langsung 40 cm. Ini dijadikan meter ya. Jadi 0,4 ini meter. Kalau sudah kita masukkan ke rumus V sama dengan lambda kali F. F sama dengan V per lambda. Didapatkan frekuensinya 50 Hz. Sekarang kita lanjut untuk contoh soal yang kedua. Pada permukaan sebuah danau terdapat dua buah gabus yang terpisah satu dengan lainnya sejauh 75 cm. Keduanya naik turun seiring permukaan air dengan frekuensi 2 getaran per detik. Bila salah satu gabus berada di puncak bukit gelombang, yang lainnya berada di dasar gelombang, sedangkan di antara kedua gabus terdapat satu bukit gelombang, maka tentukan cepat rambat gelombang pada permukaan danau. Kita lihat penyelesaiannya. Nah, kita tulis ulang soal biar kalian tidak bingung. Maka kita harus tahu dulu di antara gabus, dua gabus itu ada berapa gelombang. Nah, ini sudah kita beri tanda merah. Salah satu gabus berada di puncak. Berarti kalian harus menggambar di puncak. Lainnya berada di dasar. Tetapi ada kata kunci di antara kedua gabus tersebut ada satu bukit gelombang. Berarti jika gabus itu ditaruh di sini tidak mungkin karena di antara gabusnya nggak ada bukit. Maka berarti satu gabus lagi berada di Q. Nah, di antara P dan Q ada satu bukit sesuai dengan soal yang diinginkan. Nah, berarti PQ, kita lihat PQ itu jaraknya 75 cm. Itu bukan merupakan lambda. Kenapa? Karena lebih dari satu gelombang. Kita lihat. Puncak, satu gelombang itu puncak ke puncak. P, puncaknya di sini, ke puncak. Ini adalah satu gelombang. Nah, sedangkan Q berada di dasar. Maka 75 cm itu adalah 1,5 lambda atau kita buat pecahan 3/2 lambda. Berarti langkah pertama kita harus mencari panjang gelombang. Nah, setelah kita masukkan, dikalikan silang. Lambda sama dengan 150 dibagi 3, didapatkan 50 cm. Satuannya masih dalam cm ya.
Kemudian setelah kita tahu lambda, kita cari frekuensi dulu. Frekuensi di sini sudah jelas terlihat bahwa frekuensi 2 getaran per detik. Getaran per detik itu sama saja satuan Hertz. Jadi F-nya 2 Hertz. Kemudian yang ditanyakan adalah cepat rambat gelombang. Kita masukkan ke rumus V sama dengan lambda kali F. Lambda 50, F2 sehingga didapat 100 cm per sekon. Kita jadikan meter, 1 meter per sekon. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Gambar berikut ini menunjukkan gelombang longitudinal. Jika frekuensi gelombang 60 Hz, tentukan cepat rambat gelombang. Seperti contoh soal yang pertama, ini untuk mengingat kalian, biar kalian lebih paham. Nah, ini di sini ada, sudah ditunjukkan di gambar. Yang garis panah ini panjangnya 80 cm. Ingat, belum tentu 80 cm itu adalah lambda. Kita lihat ini. Ini lihat penyelesaiannya. Satu rapatan, kerapatan berikutnya itu adalah satu gelombang. Satu rapatan, kerapatan berikutnya adalah satu gelombang. Jadi 80 cm itu adalah 2 lambda. Lambda sama dengan 80 per 2 sama dengan 40 cm, dijadikan meter ya. Ini 0,4 meter, bukan senti. Kemudian masukkan rumus cepat rambat gelombang. Lambda 0,4, frekuensinya 60, sehingga didapat 24 meter per sekon. Sudah dalam satuan SI. Sekarang kita lihat ke contoh soal yang keempat. Nah, sekarang disajikan gelombang tali. Ada gambar grafik tentang gelombang tali. Sumbu Y-nya adalah amplitudo, ini amplitudo 0,5. Sumbu X-nya adalah panjang gelombang. Nah, ini kalian lihat. Jika periode gelombang 2 sekon, berapakah cepat rambat gelombang? Nah, kita lihat tadi ya gambarnya, kita crop lagi ke sini. Yang diketahui tadi dari soal T-nya 2 sekon. Dari gambar diketahui lambdanya 4 meter. Kenapa? Karena tadi satu bukit, satu lembah itu adalah satu gelombang atau satu lambda, berhenti di angka 4. Berarti satu lambda sama dengan 4 meter. Nah, kalau sudah kita masukkan ke rumus cepat rambat gelombang, V sama dengan lambda kali F. Karena F-nya tidak ada, maka kita pakai seperti. F-nya dijadikan seperti. Lambdanya 4. T-nya 2. 4 dibagi 2, 2 meter per sekon. Demikian materi kali ini yang bisa kita pelajari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.